Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Farida MZ, MPM 20140132, Fakultas Tarbiyah Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Video ini saya buat untuk menyelesaikan tugas dari dosen pengampu saya yang bernama Ibu Husnul Hatimah MPD. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi 4 keterampilan berbahasa. Yang pertama adalah kesantunan berbahasa, yang kedua adalah keterampilan berbicara, yang ketiga adalah keterampilan membaca, yang keempat adalah keterampilan menyimak. Yang pertama adalah kesantunan berbahasa. Kesantunan itu erat kaitannya dengan etika atau perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sedangkan berbahasa berhubungan dengan komunikasi atau berkomunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, maksud kesantunan berbahasa adalah sebuah etika dalam berkomunikasi. Kesantunan berbahasa ini sangat penting untuk kita berkomunikasi dengan santun, baik itu kepada orang tua, guru, atau dosen, atau teman-teman. Ada 2 aspek penting dalam kesantunan berbahasa. Yang pertama adalah kesantunan linguistik dan yang kedua adalah kesantunan pragmatik. Kita bahas kesantunan linguistik. Secara sederhana, kesantunan linguistik adalah ukuran sejauh mana kata atau arti dari kata itu santun atau tidak santun. Linguistik cenderung kepada kata atau arti yang ada di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Pragmatik adalah makna yang terkandung di dalam kata atau arti yang bersangkutan. Kesantunan pragmatik adalah makna yang dituturkan, apakah ia santun ataukah tidak santun. Kita akan membahas terlebih dahulu tentang linguistik. Linguistik, kesantunan atau kata yang artinya sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Linguistik ini dikhususkan pada kata imperatif. Kata imperatif adalah kata perintah. Mengapa dikhususkan pada kalimat perintah atau imperatif? Alasannya karena kalimat perintah cenderung tidak santun, karena kalimat menyuruh atau perintah atau meminta. Kesantunan linguistik dalam tuturan imperatif ada 4 ya. Yang pertama adalah panjang pendeknya tuturan, yang kedua adalah urutan tuturan, yang ketiga adalah intonasi dan isyarat ginestik, dan yang keempat adalah pemakaian ungkapan penanda kesantunan. Nah, kita bahas satu-satu ya. Yang tadi itu pertama tentang panjang pendeknya tuturan. Nah, semakin panjang sebuah kalimat atau tuturan, maka itu akan semakin santun. Ingat ya. Yang kedua adalah urutan tuturan sebagai penentu kesantunan linguistik tuturan. Alasannya dulu diberitahukan, baru kalimat perintah, cenderung membuat kalimat itu menjadi santun. Nah, itu urutan tuturan ya. Yang ketiga adalah intonasi dan isyarat ginestik sebagai penentu kesantunan linguistik tuturan. Jika intonasi dipanjangkan, itu bisa menyebabkan kecenderungan tidak santun. Intonasi berhubungan dengan mimik wajah, seperti wajah yang ramah atau marah, itu akan mempengaruhi kesantunan berbahasa seseorang ya. Wajah yang tidak menyenangkan itu mengakibatkan kalimat yang ia tuturkan kurang kesantunannya. Yang keempat adalah pemakaian penanda kesantunan ada 3 macam. Yang pertama adalah tolong, mohon, dan silahkan. Akan menjadi lebih santun apabila kita menggunakan kalimat tersebut. Masuk ke bagian kedua, yaitu kesantunan pragmatik.
Kesantunan yang diukur dari segi programatif ukuran itu adalah makna yang dikandung dalam arti atau kalimat yang dituturkan. Makna itu beda ya dengan arti. Makna itu lebih dalam. Makna itu kaitannya dengan konteks. Nah, apa itu konteks? Konteks itu adalah segala sesuatu yang melatar belakangi teks atau tuturan. Nah, konteks itu bisa berupa waktu, tempat, situasi, dan suasana psikologis penutur juga konteks ya, seperti sedih, marah, dan hal yang melatar belakanginya. Dalam bahasa Indonesia, deklaratif artinya pernyataan, interrogatif adalah pertanyaan. Jadi, kesantunan pragmatik ini bagaimana caranya? Maknanya adalah memerintah, tapi dituturkan dalam kalimat yang lain, bisa dalam kalimat deklaratif atau interrogatif. Kita akan membahas yang pertama adalah kesantunan pragmatif imperatif dalam tuturan deklaratif. Kesantunan, makna kalimat perintah yang dituturkan dari kalimat pernyataan. Nah, contohnya ya, buka buku bahasa Indonesia masing-masing. Kalimat pernyataan mengandung kata perintah ya. Yang kedua adalah kalimat tuturan pragmatif dituturkan dalam kalimat interrogatif atau pertanyaan. Contohnya ya, seorang dosen bertanya kepada mahasiswa, apakah kipas angin ini berfungsi? Nah, secara tidak langsung dosen itu memerintah, tetapi dengan kalimat bertanya. Kemudian adalah penyebab ketidaksantunan atau faktor-faktor yang menyebabkan bahasa tidak santun. Yang pertama adalah kritikan secara langsung dengan kata kasar. Nah, itu tidak boleh ya. Yang kedua adalah dorongan emosi penutur. Nah, yang ketiga, proaktif terhadap pendapat. Dan yang terakhir adalah menuduh orang lain dan memojokkan lawan bicaranya. Nah, ini yang menyebabkan tidak santunnya suatu kalimat ya. Baiklah, kita masuk ke bagian yang kedua, yaitu keterampilan berbicara. Membahas keterampilan dan bisa itu beda ya. Kalau bisa itu rata-rata orang bisa berbicara. Apakah semua orang terampil berbicara? Nah, jawabannya belum tentu. Karena keterampilan memerlukan keterampilan khusus. Untuk menjadikan terampil dalam bicara, tidak boleh hanya asal bicara saja, melainkan harus berbicara yang berkualitas ya. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dari keterampilan berbicara ini. Yang pertama adalah kualitas diri. Nah, munculkan daya tarik dalam diri kita. Aura yang disebut aura atau secara bahasa asingnya adalah inner beauty. Nah, timbulkan daya tarik itu pada diri kita ya. Yang kedua adalah berfokus pada para pendengar. Pendengar ini ada beberapa macam tipenya ya. Yang pertama ada pendengar visual. Nah, jadi dia ini hanya berfokus pada yang terlihat, misalnya penampilan atau cara kita berbicara. Yang kedua adalah pendengar logika. Dia ini bisa mengkoreksi apa yang kita sampaikan ya. Yang ketiga adalah pendengar perasaan. Jadi dia ini memahami kalimat yang kita sampaikan dengan perasaannya ya. Yang keempat adalah pendengar imajinatif. Pendengar yang tipe seperti ini, dia ini suka berimajinasi. Yang kelima, ada juga tipe pendengar yang penting, ia merasa enjoy, bersemangat, bahagia ketika mendengarnya. Yang penting dia mendengarkan, ya. Nah, yang ketiga adalah menguasai proses. Kita harus memahami kata kalimat yang kita akan sampaikan, ya. Kemudian yang harus diperhatikan adalah kepercayaan diri. Nah, ini penting ya. Kepercayaan diri ini bisa dibangun.
Yang pertama adalah persiapan. Nah, persiapan kita menyiapkan materi terlebih dahulu, kemudian kita memahami materi yang akan kita sampaikan. Nah, itu yang disebut persiapan ya. Yang kedua adalah berpikir positif. Kita jangan merasa rendah diri, jangan langsung mengatakan, aku tidak bisa, aku tidak mampu, jangan ya. Coba dulu, kita harus berpikir positif ya. Kemudian ada lagi performance. Tunjukkan bahwa kalian itu hebat. Misalnya, kalau ingin terlihat menjadi orang yang lucu, maka berbicaralah yang ada humornya. Kemudian, ciptakan penampilan Anda. Untuk menciptakan penampilan, langkah yang pertama kalian harus mengetahui apa yang kalian ingin tunjukkan terlebih dahulu. Kemudian, harus bersemangat dalam menyampaikan. Jadi dalam penyampaian materi harus bersemangat ya, jangan sendu, jangan loyo ya, supaya yang menanggapinya juga bersemangat ya. Kemudian jadilah orang yang unik. Nah, biasanya orang yang unik ini mudah untuk diingat orang lain, jadi berusahalah jadi orang yang unik ya. Sekarang kita akan membahas kualitas materi. Untuk meningkatkan kualitas materi ini, tentu saja memerlukan keahlian khusus. Ada kadang-kala materi itu menarik, namun disampaikan dengan cara yang tidak menarik. Nah, kemudian ada materi itu biasa-biasa saja, namun disampaikan dengan cara yang menarik. Nah, berarti ada keahlian oleh si penyampainya. Kita juga harus memperhatikan siapa pendengar kita, apakah pendengar kita anak-anak atau orang dewasa, supaya kita bisa menyesuaikan materi apa yang akan kita sampaikan. Ya. Jadi, poin ketiga, ketika berbicara itu tidak hanya mulut yang berbicara, tetapi lakukanlah gerakan-gerakan tubuh, misalnya gerakan tangan, dan juga lakukanlah kontak mata kepada si pendengar. Yang ketiga adalah keterampilan membaca. Bisa, itu mudah dilakukan. Kalau terampil, belum tentu. Perlu keahlian khusus seperti membaca berita, puisi, pidato. Nah, itu ada keterampilan membacanya. Nah, di sini saya akan membahas keterampilan membaca kritis. Membaca kritis adalah merupakan kegiatan membaca yang bertujuan untuk memahami bacaan secara mendetail, kemudian dapat menganalisis dan mengkritisi hasil bacaan. Berbeda dengan membaca biasa, ya. Membaca biasa itu hanya sekedar membaca saja untuk menemukan sebuah kesimpulan atau rangkuman. Jadi, membaca kritis itu bukan hanya sekedar membaca, namun perlu keahlian khusus dalam membacanya, ya. Nah, ada teknik khusus untuk membaca kritis disebut SQ3R. Yang pertama adalah survey, yang kedua adalah question, yang ketiga adalah read, yang kedua adalah reset, yang ketiga adalah review. Nah, langkah-langkah yang perlu dilakukan pada teknik SQ3R yaitu pertama survei. Nah, survei itu mengetahui secara umum isi buku yang kita baca. Hal-hal yang perlu dilakukan adalah yang pertama membaca judul. Ya, membaca judul buku. Yang kedua adalah membaca pendahuluan. Nah, kalau kepanjangan ya baca saja paragraf 1. Kenapa harus membaca pendahuluan? Karena pendapat penulis biasanya ada di pendahuluan. Nah, yang ketiga adalah membaca heading yang bercetak tebal atau sub-judul yang ada dalam bacaan. Baca juga kalimat yang pertama di bawah heading. Baca judul setiap peta bagian gambar-gambar yang penting, ya. Nah, yang keempat adalah membaca pertanyaan di akhir-akhir bab. Itu adalah langkah-langkah dari survei. Nah,
Yang kedua dari teknik SQ3R adalah question. Saat membaca, lakukan pertanyaan. Membuat pertanyaan dari heading bercetak tebal bisa dengan menanyakan 5W1H, yaitu apa, kapan, di mana, kenapa, dan bagaimana, ya. Yang ketiga adalah read, kegiatan membaca. Nah, kegiatan membaca ini mencari jawaban yang ia pertanyakan. Selanjutnya adalah yang keempat, riset. Setelah selesai membuat pertanyaan dan mencari jawaban, bisa dengan mencek ulang, bisa juga untuk mengetes daya ingat. Nah, itu riset ya. Yang kelima adalah review, mengembalikan bacaan dari awal sampai akhir, melakukan analisis dan kritik. Langkah selanjutnya, menganalisis isi bacaan yang sudah dibaca mahasiswa atau pembaca. Diharapkan untuk bersikap tidak mudah percaya terhadap apa yang ditulis oleh si penulis. Namun, yang dapat dilakukan adalah mencari data atau fakta-fakta sehingga dapat meimbangi tulisan si penulis, ya. Nah, ada lagi sikap membaca kritis. Sikap membaca kritis ini tidak mudah percaya terhadap informasi yang disajikan. Cari dulu bukti-bukti atau pendapat lain, ya. Membaca kritis berkaitan dengan sintesis. Nah, apa itu sintesis? Sintesis itu dihadapkan dengan buku-buku yang berbeda-beda, tetapi ada persamaannya. Persamaan membahas pendapat atau persepsi. Nah, jadi baca juga buku-buku yang berbeda, tetapi dengan persepsi yang sama, ya. Kita masuk ke keterampilan yang terakhir, yaitu keterampilan menyimak. Keterampilan menyimak ini dapat dikatakan keterampilan sentral dari 4 keterampilan bahasa lainnya. Dengan menjadi seorang penyimak yang baik, biasanya akan menjadikan ia sebagai penulis yang baik, pembaca yang baik, pembicara yang baik pula. Karena apa? Karena yang namanya menyimak adalah sebuah kegiatan pikiran. Jadi yang namanya kegiatan pikiran bukan sekedar melihat saja atau mendengar saja. Ada berpikir, proses menganalisis, yang mana menganalisisnya dilihat dari berbagai macam hal. Ya. Proses menyimak ada 5 tahapan yang harus dilalui oleh seorang penyimak yang baik. Nah, yang pertama adalah mendengar, yang kedua adalah memahami, yang ketiga adalah mengintrospeksi, yang keempat adalah menilai, dan yang kelima adalah memberikan respon atau tanggapan. Nah, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama tadi adalah mendengar. Ialah mendengarkan berfokus pada satu suara saja, ya. Yang kedua adalah memahami. Si penyimak mengartikan setiap kata yang didengar atau yang disimak. Penyimak berusaha memahami setiap kata-kata yang diucapkan atau yang didengar. Ya. Yang ketiga adalah mengintrospeksi, memberikan makna dari apa yang ada pada setiap kalimat atau kata yang didengarkan. Mengintrospeksi atau mentafsirkan, memahami lebih dalam atau lebih jauh, ya. Yang keempat adalah menilai, memberikan penilaian. Pada bagian menilai ini, si penyimak mengevaluasi pendapat orang yang ia tadi simak. Jadi si penyimak, baik itu keunggulan, kelemahan, atau kekurangan apa yang ia simak, ya. Yang kelima adalah menanggapi, memberikan respon atau tanggapan atas apa yang tadi disimpulkan dari apa yang sudah disimak. Memberi respon bergantung pada proses-proses yang tadi sudah disebutkan, ya. Seperti yang tadi disebutkan adalah mendengar, memahami, menginterpretasi, menilai, ya. Jadi yang namanya menyimak merupakan sesuatu yang penting sekali untuk dipahami. Jangan sampai gara-gara salah menyimak menjadi gagal memahami. Ketika memberikan respon itu menjadi tidak nyambung, ya.
Sekian presentasi dari kesimpulan 4 keterampilan bahasa dari saya. Semoga bermanfaat dan bisa dipahami. Salah khilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.